Nah, kita lanjut ya, nomor 18, diagnosis yang paling tepat pada pasien. Jadi ada pasien, seorang wanita usia 35 tahun datang ke praktek dengan keluhan lemas dan BB turun sejak 3 bulan terakhir. Pasien juga mengeluh luka pada area kemaluan yang tidak kunjung sembuh sejak 2 bulan yang lalu. Terus pasien adalah seorang PSK, jadi ini faktor risikonya ya. Sedang menjalani pengobatan TB pleura, TB ekstra paru pada pemeriksaan fisik oral thrush. Ya, oral thrush. Terus ada luka ulcerasi pada area vulvovagina. Jadi ada ulcus di bagian area kemaluannya tadi ya. Terus ada anti HIV-nya positif ternyata, CD4 sekian, kurang dari 100, dan sputum SPS-nya positif, negatif, negatif. Nah, kira-kira apa nih teman-teman stadium klinisnya? 1, 2, 3, atau 4 ya? Sebentar. Polling 18. Silakan dijawab. Tiga, dua, satu. Oke, pada ini share results. Nah, pada dominan di B, C, dan D ya. Tapi yang paling dominan di D. Jadi benarnya ya D ya, HIV stage 4. Tapi ini agak bedanya agak dikit, jadi kita akan review ya. Kita belajar bareng-bareng. Oke. Nah, jadi ini ada pasien nih, seorang wanita usia 35 tahun. Datang, keluhan lemas, BB turun ya. Ada keluhan BB turun 3 bulan, terus ada luka pada area kemaluan yang nggak kunjung sembuh 2 bulan ya. Terus ada pengobatan TB ekstra paru dia, TB pleura. Terus ada oral thrush. Nah, terus dia ternyata anti HIV. Jadi kita udah tahu lah ini pasiennya HIV. CD4-nya juga sedikit. Jadi ini kita udah tahu diagnosa pasiennya berarti infeksi HIV. Nah, sekarang yang ditanya adalah stadium klinis yang mana gitu ya. Nah, infeksi HIV atau AIDS, dia at causal human immunodeficiency virus. Kalau yang AIDS itu adalah yang stadium yang paling akhirnya ya, acquired immunodeficiency syndrome gitu. Merupakan tahap akhir lah dari infeksi HIV. Kalau infeksi HIV ini dia ada perjalanan penyakitnya ada 3 ya. Ada yang acute HIV syndrome, terus dia laten dulu berapa tahun, baru dia bergejala gitu. Kalau sindrom akut biasanya ada tanda-tanda gejala-gejala sistemik lah ya, kayak seperti demam, weight loss, malaise, headache, dan yang lainnya. Gejala-gejala ringan sebenarnya, tapi sistemik dan terjadi 3-6 minggu setelah initial infection gitu. Dia terjadi pada saat plasmaviremia. Jadi si virusnya ke sirkulasi darah, burst out atau pecah ke sirkulasi darah itu yang terjadi bersamaan dengan fase itu. Terus masuk ke yang fase laten, asimptomatik yang biasanya durasinya 10 tahun, ya 8-10 tahun, jadi gak ada gejala sama sekali, baru masuk ke yang simptomatik. Jadi dia itu dibagi berdasarkan pedoman ya, berdasarkan WHO, dia dibagi di 4 stadium. Kalau mungkin untuk gampang membedakannya itu adalah ya stadium 1, kalau misalnya nggak ada gejala atau hanya ada limfadenopati generalisata persisten, cuman ada ini. Kalau stadium 2, dia udah mulai ada penurunan berat badan, tapi hanya kurang dari 10% gitu. Sama infeksi-infeksi yang masih mild ya, seperti herpes zoster, terus juga dermatitis seborrheic, di jamur pada kuku, saluran pernafasan yang berulang, ya masih yang ya infeksi-infeksi ringan gitu. Kalau stadium 3, nah dia itu udah penurunan berat badannya lebih dari 10% dari berat badan sebelumnya. Sama diare kronis ya, yang lebih dari 1 bulan. Terus ada demam menetap, sama ini sudah ada kandidiasis pada mulut yang menetap, oral hairy leukoplaki, sama TB paru. Nah ini salah satu yang jadi apa ya tanda khasnya lah. Kalau TB paru ini pasti udah stadium 3 gitu. Terus infeksi bakteri yang berat, misalnya pneumonia, meningitis, dan yang lainnya. Terus ada anemia, stomatitis, gitu. Tapi yang stadium 3 ini yang khas ini adalah TB paru. Nah, kalau di stadium 4, dia udah sindrom wasting HIV. Jadi dia udah penurunan berat yang lebih dari 10%, diare kronis, lebih dari 1 bulan gitu ya. Wasting itu dia udah sampai kayak tulang gitu lah istilahnya. Udah lemaknya itu udah sangat-sangat tidak jarang ditemukannya itu sangat-sangat sedikit gitu.
Terus untuk infeksinya dia udah makin advance, dia udah ada PCP di sininya, pneumocystis, girovecci, terus Cryptococcus, udah mulai yang oportunis yang udah sangat advance lah ya, udah ada apa istilahnya infeksi cytomegalovirus, toxoplasmosis, ini udah salah satu tanda khas di stadium 4 lah, sama TB ekstra paru. Jadi kalau misalnya TB paru dia masih yang stadium 3, kalau ekstra paru dia udah stadium 4. Pada pasien ini dia TB pleura. Jadi TB pleura itu walaupun pleura dekat paru-paru, TB pleura itu udah masuk ke TB ekstra paru ya. Jadi dia masuk ke stadium 4. Terus pasiennya tadi juga udah kandidiasis. Ya, ini udah esophageal, ini udah yang agak parah ya. Tapi pasiennya kandidiasisnya masih di bagian oral. Terus pasiennya apalagi tadi ya, sindrom wasting juga ya, penurunan berat badan. Terus apalagi nih flu di pasiennya tadi. Sama ini yang luka pada area kemaluan yang tidak kunjung sembuh ya. Nah, jadi ada infeksi herpes simplex kronis gitu. Jadi dia selama lebih dari 1 bulan nih si infeksinya. Kalau pasiennya kan udah 2 bulan ya. Jadi dia ini salah satu clue juga bahwa pasiennya ini adalah stadium 4 HIV stadium 4. Ini untuk alur diagnosis HIV. Pokoknya yang ini belibet ya. Tapi yang penting pokoknya di penegakan diagnosis HIV itu adalah menggunakan 3 reagen yang berbeda. Reagen pertamanya itu yang paling sensitivitasnya tinggi, kedua dan ketiga spesifisitasnya yang tinggi gitu. Bisa pakai apa aja ya. Tes serologis ini bisa tes cepat, ELISA ataupun Western blot. Tapi biasanya yang 2 ini, tes cepat sama ELISA gitu. Nanti ada soalnya lagi sih tentang ini. Jadi kita bahas di soal selanjutnya aja. Oke. Nah, jadi untuk diagnosis pasiennya adalah HIV stage 4 ya. Oke, kita lanjut nomor 21. Tata laksana yang paling tepat pada kasus tersebut. Jadi ada seorang wanita usia 36 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan badan menjadi kuning sejak 3 hari yang lalu. Keluhan disertai dengan mual muntah yang semakin berat. Terus dia adalah mantan PSK, faktor risiko ya ini. Hasil anti HIV-nya reaktif dan dalam pengobatan ARV, udah pengobatan ARV selama 2 bulan. Terus dari pemeriksaan lab ternyata SGOT, SGPT-nya naik nih 3 kali lipat. Terus untuk faktor-faktor hepatitisnya negatif, nggak ada ya. Nah, makanya dokter ini curiga hal ini dia akibatkan efek samping obat ARV-nya, hepatotoksik gitu. Nah, kira-kira apa nih tata laksana yang paling tepat buat pasien ini? Kita polling ya. Nomor 21. Oke. Oke, silakan dijawab. Oke. Nah, ini stop ARV yang hepatotoksik. Ini share results. Jadi teman-teman pada ngejawab stop ARV yang hepatotoksik, lanjutkan ARV yang tidak hepatotoksik. Bentar. Oke. Nah, sebenarnya ini bentar ya. Oke. Nah, jadi untuk tata laksana ARV hepatotoksik ya. Jadi ini kita udah bahas tadi ya, kita skip aja. Oke. Nah, jadi ARV induced hepatotoxicity. Jadi kemarin ya, saya udah riset di pedoman-pedoman yang ada untuk yang hepatotoksik yang diakibatkan oleh ARV, kita bisa ganti ke golongan ARV lain. Jadi biasanya itu adalah si efavirenz ya. Efavirenz itu nanti bisa disubstitusi sama si nevirapin. Nevirapin juga bisa nyebabin kalau misalnya dia hepatotoksik, si nevirapin bisa disubstitusi sama efavirenz gitu. Jadi untuk soal ini jawabannya lebih kecil ya, ganti ke ARV golongan lain. Untuk lanjutkan untuk yang teman-teman lebih banyak jawab yang ini ya, stop ARV yang hepatotoksik, lanjutkan ARV yang tidak hepatotoksik. Jadi berdasarkan pedoman kita ganti golongan si ARV yang hepatotoksik tadi, kita ganti ke golongan lain, kita substitusi ke golongan yang lain sambil lanjutkan terapi yang
tidak hepatotoksik tadi gitu. Jadi lebih ke C ya jawabannya. Kita lanjut, nah ini kita ngebahas HIV. Jadi rencana pemeriksaan selanjutnya yang Anda usulkan. Jadi ada pasien wanita usia 30 tahun datang ke klinik Anda bekerja dengan keluhan sariawan, diare lama, penurunan berat badan selama 3 bulan, terakhir 5 kg. Pada pemeriksaan fisik didapatkan lidah tampak kotor, serta limfadenopati di beberapa tempat berbeda. Pasien memiliki riwayat pekerjaan sebagai PSK, ini faktor risiko ya. Jadi kita curiga apakah pasien ini mengidap HIV atau tidak. Nah, kira-kira pemeriksaan HIV strategi apa nih? Atau pemeriksaan penunjang lain apa nih yang mau kita lakukan ke pasiennya? Oke, bentar ya, polling 24. Silakan dijawab. Tiga, dua, satu. Sip, udah pada pinter ya. Jadi, belum di-share. Jadi ya benar, masih ada beberapa yang belum tepat, tapi dominan udah menjawab dengan benar ya. Jadi yang benar adalah pemeriksaan HIV strategi 3, CD4, dan darah lengkap. Nah, sekarang kita belajar tentang pemeriksaan HIV, diagnosis HIV ya. Itu tadi ya, untuk klinis HIV itu seperti apa. Nah, ini kita bahas ini dulu. Strategi pemeriksaan HIV. Jadi untuk pemeriksaan HIV itu ini kita bagi 3 strategi berdasarkan WHO. Ada strategi 1, 2, dan 3. Ini dia dibedakan kenapa? Karena tujuannya. Jadi kalau strategi 1, tujuannya itu adalah untuk screening produk darah dan transplantasi, screening sebelum transplantasi. Nah, itu menggunakan strategi 1. Jadi dia hanya memeriksa 1 kali aja antibodi serologis. Tes serologisnya cuma sekali aja dengan sensitivitas yang tinggi. 99% karena tujuannya hanya untuk screening gitu. Kalau strategi 2 itu adalah untuk surveillance ya. Jadi untuk riset, jadi untuk dia itu menggunakan 2 reagen yang berbeda. Yang pertama sensitivitasnya itu kita menggunakan yang besar, yang tinggi 99%, lebih dari 99%. Kalau yang keduanya spesifisitasnya yang tinggi, lebih dari 98%. Nah, strategi ketiga tujuannya adalah untuk diagnosis. Jadi kita untuk skenario-nya berarti udah ada pasiennya, terus udah klinisnya sangat mendukung, berarti kita menggunakan strategi 3 karena kita tujuannya adalah untuk penegakan diagnosis. Kita gunakan 3 reagen yang berbeda gitu. Yang pertama sensitivitasnya dulu yang tinggi 99%, terus yang kedua spesifisitasnya lebih dari 90%. Kalau yang ketiga dia meningkat lagi lebih dari 99% gitu. Jadi pada pasien ini karena kita udah ketemu pasiennya, klinisnya juga udah jelas, kita lakukan itu untuk diagnosis tujuannya. Jadi kita lakukan pakai strategi 3 gitu ya. Nah, untuk tes-tes penunjang diagnosis HIV itu ada apa aja sebenarnya? Untuk penegakan diagnosis itu dia ada 2 ini basically. Tes serologis sama virologis. Tes serologis ini dia mengecek antibodi, virologis mengecek antigen ya. Kalau serologis ini dia mengecek antibodi yang biasanya itu ada 3 jenis tadi. Ada yang rapid, yang cepat, ada yang ELISA, nah tadi ini ya. Ada yang cepat, ada yang ELISA sama Western blot gitu. Biasanya pakainya ini aja diagnosisnya gitu. Tapi untuk diagnosis reagennya berbeda-beda 3 ini gitu ya. Bisa pakai apa aja sih? Bisa pakai tes cepat ataupun ELISA. Terus mana tadi? Oke, kalau yang virologis itu menggunakan PCR ya. Kita mau ngecek antigen. Ini biasanya untuk pada bayi, diagnosis pada bayi yang kita curiga ada transmisi maternal gitu. Jadi itu pakai yang virologis gitu. Sama pemantauan terapi ARV. Jadi kalau pasiennya udah ditegakin diagnosisnya dan misalnya mau memantau terapinya pada saat terapi itu baik menggunakan virologis karena kan kita mau lihat viral load-nya gitu. Jadi tujuannya lebih ke situ. Untuk penegakan diagnosis direkomendasikan serologis aja, sudah cukup ya. Alurnya nanti kita belajar. Terus ada penunjang yang lain itu bisa kita cek juga sebelum terapi ARV,
kita cek juga CD4 karena kita mau lihat imunodefisiensinya itu udah seperti apa. Kita cek CD4-nya jumlahnya sudah seberapa, apakah masih lebih dari 100 atau udah kurang dari 100 gitu. Itu kita tujuannya untuk monitor terapi sih. Nanti kalau misalnya udah di terapi ARV, kita cek lagi, oh ternyata CD4-nya udah meningkat seperti itu. Jadi untuk memonitor terapi. Jadi sebelum terapi kita harus cek CD4. Terus darah lengkap tentunya, sama kalau yang ini penunjang additional ya, kalau misalnya udah stadium klinis yang berat, kita cek-cek juga untuk infeksi oportunis yang lain, misalnya kalau fototoraks apakah ada TB ya. Terus kalau di TB pleura dan yang lainnya, kalau misalnya ada kita curiga infeksi oportunis SSP, ada toxoplasmosis gitu, ada tuberkuloma, ya kita CT scan gitu. Itu berdasarkan stadium klinis. Kalau misalnya udah stadium klinis 3, 4 ya kita cek lagi yang infeksi oportunis yang lain gitu ya. Ya walaupun pasien HIV semua udah diperiksa ya, TB itu wajib, pasien HIV wajib diperiksa TB ya, karena mereka saling berdampingan, terus juga ningkatin mortalitas kalau barengan, jadi tetap di screening TB kalau pasien HIV. Terus ini untuk alur diagnosis. Nah ini sebenarnya kayak ruwet banget ya, tapi sebenarnya ini intinya adalah ya si tes antibodi HIV itu dia harus pakai 3 reagen yang berbeda gitu ya. 3 reagen. Jadi kalau kita lihat alurnya ini kita tes nih pertama, oh reaktif. Nah, tes lagi yang kedua, oh reaktif. Tes lagi yang ketiga, oh reaktif. Nah, berarti kita udah kesimpulan HIV positif. Nah, kalau yang lain-lain ini kalau misalnya dia non reaktif ya ini ada alurnya sih. Kalau non reaktif dia udah HIV negatif. Kalau misalnya di A1-nya positif, A2-nya non reaktif diulang lagi, terus dilihat apakah salah satunya reaktif atau keduanya reaktif gitu. Kalau misalnya keduanya reaktif, kita periksa HIV antibodi 3-nya reaktif juga, oh berarti positif. Kalau misalnya non reaktif berarti indeterminate gitu-gitu. Ya ini untuk ini sih apa namanya klasifikasian aja. Pokoknya wajib kalau yang positif itu wajib 3-3-nya harus reaktif gitu. Oke, terus apa lagi ya? Bentar. Ini sih. Nah, inisiasi terapi ARV. Bahas di sini aja lah ya, inisiasi terapi ARV. Jadi, kalau untuk pasien dewasa atau anak yang sudah lebih dari 5 tahun, ini udah sebenarnya si inisiasi ARV-nya ini pada pasien yang stadium klinis 3 dan 4 atau jika jumlah CD4 kurang dari 350. Tapi sebenarnya yang terbaru itu jumlah CD4 berapa aja udah bisa sih diinisiasi ARV. Terus kalau misalnya apalagi kalau ada nih stadium klinis koinfeksi TB, hepatitis B gitu ya. Oke, kalau anak kurang dari 5 tahun berapa CD4-nya juga diinisiasi ARV. Oke. Nah, untuk ARV lini pertama yang penting ini ya buat kita dokter umum tuh ini yang penting kita udah tahu aja ini lini pertama ini. Jadi kalau untuk pengobatan ARV itu yang penting adalah ada komposisi NRTI juga 2 NRTI sama 1 NRTI. Jadi NRTI itu apa? NRTI itu adalah nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Jadi si reverse transkriptase ini adalah suatu enzim yang khas di HIV yang tujuannya untuk istilahnya gampangnya membajak sel dalam tubuh kita gitu. Jadi untuk mensintesis DNA yang dia inginkan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada ini reverse transkriptase ini, pembajakan ini bisa dicegah gitulah istilahnya. Nah, kalau misalnya NRT itu yang non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor gitu. Mungkin ya mereka itu sebenarnya mekanismenya sama aja menginhibisi si enzim ini juga. Cuman kalau si NRTI ini dia itu ngebloknya itu langsung ke directnya langsung ke enzimnya gitu si NRTI itu. Enggak, si NRTI ini dia enggak incorporated ke viral DNA seperti NRTI. Ya sebenarnya pokoknya istilahnya posisi mereka beda aja gitu. Tapi sama-sama menginhibisi si reverse transkriptase ini gitu ya. Nah, dia itu tiga obat ini adalah kombinasi kedua jenis obat itu gitu.
kalau misalnya kita perhatiin sebenarnya kombinasinya itu juga gitu ya. Jadi jangan serem melihat huruf-huruf ini. Jadi kalau misalnya di kita di Indonesia dalam bentuk KDT itu dia adalah yang ini ya, TDF atau tenofovir, 3TC atau lamivudin, sama EFV atau efavirenz gitu ya. Nah, kita lihat yang ini, tabel yang ini. Jadi kalau misalnya yang pertama itu tenofovir nih, terus 3TC ini si lamivudin, terus si NRTI itu yang si efavirenz gitu. Jadi yang kalau di Indonesia dalam bentuk KDT yang dalam fixed dose itu yang kombinasi yang ini. Tapi kalau misalnya alternatif, misalnya ada pasien yang entah tiba-tiba hepatotoksik atau ada side effect yang lain, bisa diberikan alternatif yang lain gitu, obat yang lain yang mungkin less toxic gitu. Nah, tapi sebenarnya kombinasinya sama aja, sama-sama NRTI 2 biji sama NRTI 1 biji gitu. Kalau ini kan AZT ini sidofudin, ya kan, temennya lamivudin juga 3TC. Terus bisa efavirenz atau nevirapin gitu. Terus bisa juga pakai si tenofovir juga, 3TC juga, atau si nevirapin. Kalau ini kan tadi efavirenz ya, yang utama. Bisa diganti dengan si nevirapin. Jadi sebenarnya itu. Jadi jangan terlalu takut aja melihat huruf-huruf ini, tapi sebenarnya mereka kombinasi 2 NRTI sama 2 NRTI sama 1 NNRTI, dan salah satu NRTI-nya itu hanya lamivudin aja, si 3TC aja. Gitu. Oke. Terus dan sebelum memulai itu kita juga periksa ya untuk SGOT, SGPT, kreatinin, dan ureum ya. Sebelumnya harus diperiksa dulu untuk menilai nanti kalau misalnya ada hepatotoksik ataupun nefrotoksik, kita bisa screening dulu awal apakah akan ada cenderung ke arah sana gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk pasien ini dia itu karena untuk diagnosis dia strategi 3. Jadi pilihan A udah pasti kita coret, strategi 2 kita coret, strategi 2 kita coret. Berarti antara B dan D tadi kan. Nah, ini lebih ke CD4 lah ya, sama darah lengkap. Untuk HIV ya, urinalisis sebenarnya kurang untuk menegakkan diagnosis. Jadi jawabannya B.